Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, marilah kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam dan salawat kita kirimkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, kita akan mencoba latihan bertahan di internet. Bagaimana latihannya? Jadi latihannya, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian mengenai apa saja yang bisa membuat kita bertahan di internet. Karena kita tahu bahwa banyak kendala di tengah perjalanan nantinya. Dan alhamdulillah kita sudah lewati kendala awal dalam pembuatan channel ini. Selanjutnya, bisakah kita bertahan lama di kemudian hari? Jadi semuanya ikuti latihan ini dengan serius agar latihan kita dapat berjalan dengan maksimal. Apa kalian siap? Insyaallah siap. Baik, mari kita mulai. Pertanyaan pertama, apa yang membuat kalian ingin jadi content creator di internet? Saya, Pak, saya ingin menjadi content creator dengan tujuan supaya melatih cara berbicara di depan umum saya atau public speaking saya, Pak, agar bisa lebih baik lagi. Dan juga saya ingin mereview atau juga membuat konten-konten yang viral tapi berfaedah supaya banyak yang mengikutinya dan konten-konten yang tidak berfaedah semakin berkurang di internet. Kalau aku, Pak, hampir sama yang diinginkan oleh Kak Ali Muslim. Aku ingin memberitakan hal-hal atau pengetahuan yang baik di dunia ini, baik dari segi pendidikan, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, supaya pemberitaan hal-hal atau pengetahuan yang buruk berkurang atau kalau bisa menghilang, agar viewers kita atau penonton kita nantinya, terutama untuk kita sendiri, Pak, bisa mengambil pelajaran di dalamnya agar bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Kalau aku sih, aku ingin bermain game yang aman atau tidak toksik, Pak. Karena kita lihat di internet banyak pemain-pemain game itu berbicara kotor dan itu bisa merusak generasi kita, Pak. Aku tidak ingin menjadi generasi yang rusak. Jadi kita harus lawan dengan cara membuat konten-konten yang memakai bahasa yang baik, Pak, agar kita berpahala dan menjadi generasi yang baik. Itu, Pak. Sangat baik. Keinginan atau niat kalian sangat luar biasa. Yang intinya adalah kalian ingin membuat konten yang berfaedah agar konten yang buruk bisa berkurang atau menghilang nantinya. Tapi saya ingin memberikan nasihat kepada kita semua bahwa
kita harus catat betul-betul di ingatan kita, yaitu kita membuat konten ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita niatkan pembuatan konten ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keinginan saya dalam membuat konten ini, saya ingin atau saya akan berupaya untuk mengajarkan atau mengingatkan kembali agama kita, yaitu agama Islam, kepada diri sendiri ataupun kepada penonton kita nantinya, yang telah saya dapatkan dari ustadz-ustadz. Walaupun ilmu saya masih sedikit, namun insya Allah itu akan masih bisa membantu kita untuk mengenal atau memahami agama Allah yang rahmatan lil alamin atau kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi insya Allah kita nantinya akan membuat juga konten seperti ceramah singkat, mengaji, murattal, dan sebagainya. Apa kalian setuju? Insya Allah setuju, Pak. Baik, kita sudah menentukan bahwasanya kita hanya membuat konten yang berfaedah, yang niatnya untuk memperbaiki dunia dan akhirat kita. Karena kita sadar bahwasanya kita semua dunia ini milik kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kembali kepadanya. Jadi selanjutnya, pertanyaan kedua. Semua lihat tabel ini? Menurut kalian, apakah tabel ini benar bahwasanya gaji para YouTuber itu sangat tinggi sehingga bisa mengalahkan gaji pekerjaan yang lain? Iya Pak, mungkin seperti itu ya. Saya setuju. Saya juga Pak, kayaknya realitanya memang YouTuber yang paling banyak gajinya saat ini. Iya Pak, saya pun setuju. Baik, jadi kalian semua setuju ya bahwa gaji tertinggi saat ini salah satunya adalah dipegang oleh para YouTuber. Baik, saya akan memberitahukan bahwa tabel ini benar sekaligus keliru. Perlu diketahui, menurut Abang Hazik atau admin channel pendidikan Ajar Malaysia, dalam sosmed ofisialnya Ajar pernah ditanya, betulkah para YouTuber mempunyai income seperti ini? Jawabannya adalah betul. Kalau Anda adalah seorang Mr. Beast, kalau channel Anda mempunyai konten atau viewers dan usaha-usaha lainnya yang banyak tentunya. Adapun channel-channel yang bergantung pada viewership ataupun jumlah jam tayang penonton, Anda harus tahu sangat dipenuhi dengan survivor bias. Maka bukan cuma channel kita yang menarik untuk dilihat orang, tapi kita harus bersaing dengan ratusan juta channel di dunia. Anda akan melihat golongan 1% saja yang berjaya, dan Anda akan anggap mereka lah yang mewakili gaji di tabel tadi. Baik YouTuber, selebriti, pelakon, penyanyi, tiktokers, dan lain sebagainya. 99% lagi tak mencapai kemewahan atau gaji seperti pada tabel tadi. Anda tidak melihat mereka karena mereka kurang berjaya dan pemberitaan mereka rendah. Satu lagi yang harus diketahui berkenaan kejayaan yang bergantung pada popularitas ini,
adalah sindrom dunia tipu-tipu. Banyak hal yang perlu ditipu, atau paling kurang disembunyikan. Mereka kelihatan paling berjaya dan paling gembira, tapi di belakang kamera penuh kemuraman, stres, dan kegagalan. Apatah lagi bila falsafah marketing sekarang adalah fake it till you make it, maka tambah stres berkali-kali. Lanjut, Abang Hazik menasehati kita bahwa adapun akhirnya ia bergantung kepada kenapa Anda buat konten. Kalau jenis konten adalah konten menjual diri Anda, yaitu segalanya hanya berkisar pada popularitas, susuk tubuh pribadi, ketampanan, atau kecantikan Anda, itu akan sangat menekan diri Anda. Apabila Anda perlahan-lahan hilang daripada popularitas yang instan, sebab Anda akan merasa diri Anda itu sendiri yang makin hilang harga. Anda akan rasa seperti ditolak oleh masyarakat. Itulah yang menyebabkan banyak artis membuat drama-drama yang pelik atau aneh-aneh untuk menaikkan kembali popularitasnya. Tapi kalau jenis konten Anda adalah berbentuk topikal, pendidikan, maka paling kurang indikator kejayaan konten tersebut paling besarnya adalah pada topik dan tajuk atau judul, bukan pada diri Anda. Dan topik akan selalu relevan, dan juga ia sumbangan Anda pada masyarakat dan diri Anda sendiri. Tak kisah berapapun penonton yang kita dapat. Jadi intinya, mungkin Abang Hazik ingin bilang bahwa kita jangan terlalu memikirkan berapapun viewers kita nantinya. Apakah itu banyak ataupun sedikit, kita tetap pada membuat konten yang berpendidikan. Buat konten pendidikan, tidak hanya mengandalkan fisik kita, bentuk ketampanan kita, kecantikan, dan menjual diri seperti itu. Pantas kita tadi ditanya tentang niat kita ya di awal, Pak. Iya, dan kita pun tidak menampakkan wajah asli. Kita cuma dari kartun seperti ini. Iya, betul kalian semua. Insya Allah semua paham ya. Insya Allah, Pak. Baik, sekarang fokuskan kembali pikiran kita ke materi atau latihan kita hari ini. Dan terakhir, saya ingin mendengarkan pertanyaan kalian semua ataupun perwakilan untuk mempertanyakan hal-hal yang mengenai bertahan di internet ini. Silakan. Aku, Pak. Aku ingin bertanya mengenai konten kreator yang nampaknya gembira tadi, tapi di belakang kamera dipenuhi kemuraman, Pak. Bisa Bapak jelaskan lebih lagi? Terima kasih, Pak.
Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Saya akan menjawabnya dari pengalaman konten kreator YouTuber yang pernah menjelaskan susahnya menjadi YouTuber sekarang. Baik, di awal sama seperti kebanyakan konten kreator, semuanya berjalan lancar. Namun akhirnya ia memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan tidak bersosialisasi dengan teman, saudara, dan juga keluarganya. Kok gitu, Pak? Sangat menakutkan ya. Kan saya sudah peringatkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini adalah sesuatu yang menakutkan. Baik, lanjut yang tadi. Mengapa demikian? Kita harus meninggalkan saudara, teman, keluarga, karena membuat konten akan menghabiskan waktu di hidupmu, dan kamu akan berubah menjadi orang yang sangat introvert. Tapi kan Pak, kita bisa atur waktu kita aja supaya ada waktu buat keluarga, Pak. Yap, tapi itu akan mengurangi produktivitas membuat konten, mengakibatkan jarang upload, diabaikan algoritma YouTube, dan membuat kamu depresi. Belum lagi YouTuber atau platform yang lainnya tidak pernah kasih ke kita kepastian kapan konten kita akan viral. Tapi kan Pak, namanya juga YouTuber, kita nikmati aja prosesnya. Jawaban beliau terkait ini adalah, orang seperti itu adalah orang naif yang punya banyak mimpi tapi tidak pernah bangun dari tidurnya. Kenyataannya adalah kamu bukan siapa-siapa dan tak ada yang mau tahu kamu itu siapa. Dalam kurun waktu beberapa tahun, kamu baru sadar bahwa semua ini percuma karena jam tayang kamu tak pernah sampai 4.000 jam dan kamu hanya kerja bakti beberapa tahun terakhir. Lalu fase itu kamu juga baru sadar kamu sudah menjadi anak yang berdosa karena telah memutuskan tali silaturahim dengan keluargamu. Tapi Pak, itu kan worth it untuk dicoba. Suatu saat gaji aku 1 bulan udah kayak gaji PNS kerja 5 tahun. Semua itu betul jika YouTube dan platform lain kooperatif. Namun kenyataannya YouTube dan lain-lain selalu membuat peraturan yang berubah-ubah yang memberatkan konten kreator untuk mengikutinya. Belum lagi kamu merasa konten kamu sudah enak, nyaman, aman, tapi tiba-tiba email kamu dikirimi pesan yang isinya konten Anda kena copyright. Dan jika konten kamu viral nantinya, akan ada orang lain yang membuat channel baru dengan nama yang persis kayak punya kamu, mere-upload semua video kamu, dan kamu kehilangan viewers, yang berarti kamu kehilangan AdSense, yang berarti kamu kehilangan uang. Tapi walaupun uangnya sedikit,
kan masih tetap dapat popularitas, Pak. Itu membuka kesempatan usaha baru dong, Pak. Semakin tinggi pohon maka semakin kencang anginnya. Semakin tinggi nama kamu semakin banyak hatersnya. Setiap kali pendapat kamu apapun dilontarkan di dalam konten, akan ada orang di luar sana yang komen buruk. Pendapat kamu 100% benar, akan ada komen buruk. Kamu capek dengan komen hate, kamu berhenti bikin konten, akan ada komen, "Bang, upload lagi bang." Dan saat kamu upload akan ada komen buruk lagi. Itu kita anggap latihan mental aja nggak sih, Pak? Di kehidupan sehari-hari ada juga orang yang nggak senang sama kita. Baik, jika memang begitu, Bapak mau kenalin kamu sama satu solusi. Dia ini pembela kebenaran, tapi suka sembrono. Namun begitu sangat disegani oleh seluruh konten kreator di negeri ini. Dia adalah Somasi. Ayo dek, kenalan sama dia. Ayo, gak usah malu-malu. Kayaknya lebih bagus jadi pengusaha sukses aja deh, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kayaknya udah, Pak. Semuanya sudah jelas aku rasa. Iya, Pak. Saya pun. Aku juga, Pak. Bagus. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan materi latihan bertahan di internet. Jadi kita punya landasan yang kuat untuk berkonten di internet. Pada pertemuan selanjutnya, saya akan meminta kepada kalian satu persatu untuk membuat konten karya sendiri, dimulai dari ahli tholib. Baik, Pak, insya Allah saya siap. Alhamdulillah, bagus. Saya harap setelah latihan ini kita bisa mengatasi masalah yang akan datang nantinya dengan tenang dan efektif. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bertahan di internet untuk menebarkan kebaikan kepada setiap orang. Dengan begitu selesailah pertemuan kita hari ini. Mari kita bersama-sama menutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak, jazakallahu khair. Afwan wa iyyakum.